会一个睡得安心啊。Halo sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi di channel Ngomongin Drama. Di sini saya akan kembali melanjutkan alur drama Love Like the Galaxy episode 10 sampai dengan 12. Tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan kedatangan Lim Pui beserta pasukan bersirah hitamnya ke kediaman Pangeran Xiao. 这贼人太过于猖狂。 Kedatangan Lim Pui bermaksud untuk menggeledah kediaman Pangeran Xiao, tapi itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, Lim Pui seakan ingin membantu untuk mencari penyusup yang tadi datang ke kediaman Pangeran Xiao. So, Pangeran Xiao tidak mengizinkannya. Lim Pui tetap menggeledah kediaman Xiao. Setelah pasukannya menggeledah, namun tidak menemukan apapun, Pangeran Xiao menyuruh Lim Pui beserta pengawalnya untuk pergi meninggalkan kediamannya. 虎父无犬子。走。 Keesokan harinya, keluarga Jenderal Cheng datang ke kediaman Jenderal Wan karena sedang ada perayaan ulang tahun ibunya Jenderal Wan. Jenderal Wan dan anaknya Wan Cici menyambut mereka. 万伯父，万兄， Sosang menanyakan tentang keadaan Jenderal Wan. Wan Cici bilang, "Kau masih ingat suara mengerang kemarin? Ternyata itu adalah suara ayahku yang dipukul nenekku." Namun, Cici bingung, kenapa neneknya bisa memukul ayahnya sampai seperti itu? 少给我惹事啊！ Lalu ibunya Sosang memperingatkan untuk tidak membuat masalah lagi. 今日我绝不动手。我随你去。你别随我去，你是主人。 Saat Sosang berjalan-jalan, Sosang mengeluh sakit perut dan Sosang ingin kembali ke kamar. Saat Cici mau mengantar, Sosang menyuruh Cici pergi untuk melayani tamu saja karena Cici adalah tuan rumah. Ayau memperhatikan Sosang dari kejauhan. Ternyata Sosang melepaskan kayu penyangga jembatan itu dan menggantikan dengan kayu yang lebih kecil. Sosang datang menemui Cici lagi. Di sana sudah ada Putri Yu Chang, Wang Ling, Lau Ali, dan Ayau. 如何蛮憨无能？多谢陈娘子仗义执言。 Wang Ling menyudutkan Ayau karena ia gagal menikah dengan Putri Cao Chun. Sosang membela Ayau. Wang Ling mencari ribut lagi dengan Sosang. Sosang langsung berbalik dan bilang, "Mau kucubit lagi?" Wang Ling pun terdiam. 有没有？你有，我掐你！ Beralih ke Sanjian. Sanjian sedang melakukan atraksi, melempar anak panah. Ling Pui datang. Sanjian menyindir Ling Pui karena jarang sekali datang ke pertemuan dan ingin menantang Ling Pui memasukkan anak panah. 在下平日出剑，必要取人性命。 Ling Pui bilang, "Aku biasanya menembakkan anak panah, pasti akan merenggut nyawa. Permainan anak-anak seperti ini. Apa susahnya?" Sanjian memperingatkan Ling Pui untuk tidak membuat keributan. Ini tidak seru, kata Ling Pui, dan mengajak mereka melihat bunga-bunga. Sosang melihat Ling Pui dan mengatakan pada gadis-gadis sepertinya itu tuan muda ke-11 dan Sanjian. 袁善剑公子， Para gadis-gadis dan Putri Yu Chang langsung melihat ke arah Ling Pui beserta Sanjian. Ling Pui menyuruh Sanjian untuk tersenyum bersamanya. Para gadis yang melihat Sanjian dan Ling Pui tersenyum langsung ingin menemui mereka. Mereka berbondong-bondong pergi ke arah jembatan untuk melihat Ling Pui dan Sanjian. Sosang memandangi mereka sambil berhitung. 1、2、3。 Hitungan ketiga, jembatan itu seketika roboh. Sosang tampak senang dan bahagia karena ia sudah berhasil membalas dendam pada mereka, terutama pada Wang Ling. Malam harinya, Nyonya Besar memanggil anaknya yaitu Jenderal Wan karena ia ingin memberitahu jika jembatan roboh itu
akibat Saosang. Nyonya besar tidak akan memberitahu pada kaisar, tapi ia akan memberitahu pada ibunya Saosang agar ia tahu sifat Saosang. Jenderal Wan tidak menyetujui itu karena Jenderal Wan tahu ibunya Saosang pasti akan menghukum Saosang. Tetap saja ia ingin memberitahukannya. 西湖老是过日子的好。 Di kediaman Jenderal Zhong, ayahnya Saosang dan ibunya sudah mendapatkan pesan. Nampaknya ibunya Saosang sangat marah. Ayahnya Saosang akan memberikan hukuman. 你究竟想怎样？ Ibunya Saosang bilang ingin memberi hukuman seperti apa agar ia sadar. Ia bilang akan menghukum dengan memukul dengan tongkat pukul dan meminta pelayan untuk menyiapkan tempatnya. Paman dan bibinya Saosang memperingati ayahnya Saosang karena ini terlalu berlebihan. Tapi ia bilang ini untuk menakutinya saja dan berdiskusi. Ketika Saosang memohon ampun, segera datang dan menghentikan hukuman. 你就不怕袅袅就此恨上你？ Istrinya bilang, kau tidak takut Saosang akan membencimu? Iya, benar juga. Jadi, kau yang lakukan. Lalu ia memanggil adik iparnya untuk bersembunyi. Ketika Saosang memohon ampun, kita datang dan menghentikan. Lalu meminta istrinya membanting cangkir sebagai kodenya. 夫人，可别忘了，一摔杯。 Pelayan ibunya Saosang datang ke kamar Saosang. Terlihat Saosang yang sudah siap menerima hukuman. 女公子，这次要我去喊谁？ Saosang datang. Terlihatlah beberapa orang prajurit wanita yang bersiap untuk memukul Saosang. Ibunya menanyakan, robohnya jembatan itu adalah ulahmu? 随便。 好， Saosang membalas, iya, ulahku. Aku yang melakukan. Dihukumnya dihukum, dipukul ya dipukul. Terserah saja, kata Saosang. Berbeda dari rencana ayahnya Saosang, ibunya Saosang benar-benar akan memukul Saosang dan memberi perintah untuk melakukan hukuman. 你果真认罚。 Pelayannya ibunya Saosang menyuruh Saosang mengakui kesalahan, tapi Saosang bilang ia tidak bersalah. Lalu mengatakan pada ibunya, jika mau menghukum, hukum saja. Ayahnya Saosang mulai curiga. Kenapa tidak ada bunyi gelas pecah dan nampak hening saja? Saosang bersiap dan menggigit kain agar tidak bersuara. 糟了，这是动真的！住手！ Saosang datang. Saosang sangat bahagia ketika ayahnya datang. Adik iparnya memarahi ibunya Saosang karena sudah tega menghukum Saosang dengan sangat keterlaluan. Ia membalas, oh, oke. Kalian semua menyalahkanku. Kalian pikir ini rencana siapa? 小的有理，大的也有理，到头来没理。 Ia meminta kepada adik iparnya membawa Saosang pergi karena ia sudah tidak ingin mengurus Saosang lagi. 阿木，规定 在路上多吃些啊，千万。 Keesokan harinya adalah hari keberangkatan Saosang. Ayah beserta kakaknya memberikan salam perpisahan pada Saosang. Saosang memandangi sekitar. Ia mencari ibunya. Ternyata ibunya menunggu di jalanan yang dilewati oleh rombongan Saosang dan melihat ke arah kereta Saosang. Sebenarnya ibunya ini khawatir, tapi ia gengsi untuk mengakui. Pelayannya melaporkan jika ada seseorang mengejar dengan menunggangi kuda. Pamannya Saosang turun dan melihat. 十分仰慕他的为人。听闻 Dia ingin ikut mengantar Saosang. Ia pun menemui Saosang dan mengatakan jika ia sudah membatalkan pernikahan dan sekarang ia jomblo. Saosang heran dan mengatakan itu tidak ada hubungannya denganku dan menyuruh Ayah untuk pergi. Ayah bilang ia menyukai Saosang saat pandangan pertama dan ia akan mengikuti Saosang. 是你误会了。不，我那时是觉得你那未婚妻太过跋扈， Saosang nampak kesal. 对你，你期末的不就是他这份敢作敢为、从不认输？ Ayah sedikit putus asa, namun ia tak akan menyerah dan terus mengikuti Saosang. Saosang membuka jendela kereta dan melihat ke sekitar. Ternyata masih ada Ayah. Tanpa lelah, Ayah terus-menerus mencoba mendekati Saosang. 商商，
这日头太堵了，我来给你遮。 Ayah menjelaskan bahwa ia menyukai Saosang dan meminta saran untuk cara mendekati Saosang. Pamannya bilang, Saosang wanita yang keras, hatinya pun keras. 多吃一些，吃饱后恢复。三叔父，你说你特意绕路， Mereka melihat kota di dekat Kabupaten Hua. Saosang heran, kenapa kota itu tampak sepi? Pamannya bilang, ini ada yang tidak beres. Ia akan pergi sendiri untuk menuju Kabupaten Hua. 三叔父， Ternyata, jalanan yang Saosang lewati penuh dengan jejak kaki kuda. Saosang langsung menyuruh pengawalnya untuk berputar balik, karena mungkin saja ini adalah jebakan. Saat ingin memutar balik, benar saja, seketika mereka diserang. Dengan mudah dihabisi oleh pengawalnya. Saosang meminta peta yang ayah bawa dan mencari tempat untuk berlindung. Dan menyuruh ayah untuk memberikan kabar pada pamannya yang tadi sedang menuju Kabupaten Hua. Saosang melihat peta dan menemukan tempat untuk berlindung. Ia segera menaiki kuda dan 良驹最系人心，你拒他， dengan perkataan Ling Pui, kuda adalah teman, dan kudanya pun menuruti Saosang. Saosang segera mengajak para rombongan untuk pergi ke tempat berlindung. 我自己不准给我死了！ Saat sampai di tempat itu, Saosang bilang mereka tidak mengejar harta, pasti ada sesuatu di balik ini, dan meminta pengawalnya membantunya membuat jebakan untuk berlindung. Setelah jebakan itu sudah dipersiapkan, mereka berjaga. Menyuruh yang lain untuk bersiap, dan mengayunkan tangan sebagai tanda penyerangan. Pengawalnya bilang jika anak panah sudah habis dan para bandit masih ada yang tersisa. Saosang memberikan hit taunting untuk menakuti. Siapa yang maju akan mati. Tertangkap dan dibawa oleh si bos bandit. Pada malam harinya, Saosang merenung dan merasa bersalah. 会少了他吧？ Bibinya membantu menyemangati Saosang. Lalu, seorang prajurit wanita datang melapor jika semua mayat bandit itu sudah tidak ada lagi. Saosang benar-benar merasa janggal. Semua mayat bandit itu sudah dibersihkan dan juga sudah menurunkan semua peti harta. Mengapa mereka masih terus mengejar? 才想上蒙灭口。我记得林不疑与我说过， Dan mereka sedang memburu kita karena mereka menganggap kita sebagai mata-mata, kata Saosang. Beralih scene di Kabupaten Hua sedang terjadi pemberontakan dari pasukan. Pasukan itu membantai semua warga yang berada di luar kota dan meminta untuk dibuka gerbang. Nampak pejabat kota itu sangat sedih saat melihat pembantaian terjadi. Ia bilang pada orang-orang di Kabupaten Hua untuk menyerang balik mereka dan membuka gerbang untuk memulai peperangan. Keesokan harinya, terlihat pejabat tua itu sudah tidak bernyawa. Para pemberontak itu memaksa memasuki gerbang. Akhirnya, Ling Pui beserta pasukan berjirah hitamnya datang. Pemberontak itu melihat Ling Pui beserta pasukan berjirah hitamnya dan kalah mental. Mereka semua langsung kabur terbirit-birit. Satu anak panah melesat ke arah anak itu. Ling Pui membalikkan badan sehingga ia terkena anak panah itu. Ternyata, wakil pejabat baru itu adalah pamannya Saosang. Dan mereka sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Hua. Pengawal juga bilang, jika nona keempat, yaitu Cheng Saosang, juga ikut dalam rombongan itu. Harusnya mereka sudah tiba dari kemarin. Belum selesai mengatakan, Ling Pui langsung mengambil pedang dan memotong anak panah yang tertancap di bahunya. Beralih scene pada Saosang, ia terbangun karena mendengar suara. Saat ia membuka pintu, para bandit sudah menerobos masuk. Si bandit mengatakan, semakin banyak yang kau tahu, hidupmu semakin singkat.
Ternyata itu adalah Ling Pui beserta pasukannya. Penyerangan itu pun telah berakhir. Nampak Ling Pui yang sedang memandangi Saosang. 少主公，咱们还是赶紧回北，程四娘子报的，这小女娘好生。 Ling Pui malah melihat tangan pengawalnya yang diperban dan menanyakan siapa yang memperban lukamu. Pengawalnya bilang Nona Saosang yang memperban lukanya. Ling Pui nampak kesal dan pergi menemui Saosang. Saosang yang sedang mual akibat merawat banyak orang luka dan melihat banyak darah. Diberikanlah sapu tangan penenang oleh Ling Pui. Lalu Ling Pui membahas semua pengawalnya yang terluka dirawat di sini. Saosang bilang, jika Jenderal Ling ingin pergi, ia tidak akan menahan. Mengapa hanya mereka, kata Ling Pui. Apakah aku tidak boleh? Saosang bilang, untuk apa Jenderal Ling di sini? 将军留下做什么？ Ternyata luka Ling Pui belum diobati dan tabib yang berada di sana tidak berani untuk mencabut sisa anak panah yang berada dalam tubuh Ling Pui. Lalu Saosang melepas kalungnya dan menggunakan tali senar kalungnya untuk menarik sisa anak panah itu. Ling Pui bilang, apakah benang itu kuat? Saosang menjelaskan, ini bukan benang biasa, ini adalah benang Saosang. Namanya pun diambil dari nama benang ini. Saosang pun mengikat benang itu dan menarik benang itu perlahan. 这少伤贤。 Akhirnya, sisa anak panah itu berhasil dikeluarkan. Kemudian, Saosang menanyakan bagaimana cara Jenderal Ling menghukum orang-orang itu. Ling Pui menemui para bandit yang tertangkap dan memberikan pertanyaan siapa orang menyuruh mereka. Tapi, mereka tidak ada yang menjawab. Ling Pui menyuruh pengawalnya membawa mereka untuk dipenggal. 少主公，杀降不降啊！ Lalu, pengawalnya bilang, jika membunuh pasukannya menyerah, itu tidak sesuai dengan aturan. Lalu, Saosang mengatakan, biar aku saja yang bunuh mereka. 我来杀，我来杀。 Ling Pui membawa mereka semua. Ling Pui membantai mereka semua dan Ling Pui menyadari ada seseorang di balik ruyuk. Ling Pui mempergoki Saosang. 不是说不让你来了吗？ Saosang membakar semua jenazah korban dan Ling Pui beserta pasukannya pergi. Saosang hanya memandangi mereka dari kejauhan. Itu pamannya datang. Istrinya memarahi karena suaminya pergi terlalu lama. Suaminya bilang, lama karena Ayau dalam perjalanan 3 kali pingsan. Lalu Saosang mendatangi Ayau. Saosang sangat kesal dengan Ayau dan menanyakan, kok pingsan 3 kali? Ayau menjelaskan bahwa mereka lama dalam perjalanan itu karena pamannya yang pingsan selama 3 kali. 陈大人，大人，陈大人，陈大人。水深火热，一路被人追杀。 Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Hua. Saat akan tiba, mereka melihat kota Hua sudah hancur dan pengawalnya Ling Pui berpamitan untuk kembali. Mereka sampai di Kabupaten Hua yang kini menjadi seperti lautan darah. Banyak mayat berserakan di jalanan dan rumah-rumah hancur. Saosang memandangi sekitarnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti dan sampai di sini dulu alur cerita drama Love Like the Galaxy episode 10 sampai dengan 12. Tetap jaga kesehatan dan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.